Halo pemirsa, berjumpa lagi di Kabar Parlemen, program yang menyajikan beragam informasi pilihan seputar kabar terkini, agenda dan kegiatan parlemen. Bersama saya, Restu Wulandari, berikut Kabar Parlemen selengkapnya. Ya, kita awali kabar parlemen pekan ini terkait informasi RUU KUHAP pemirsa. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP dibawa ke tingkat 2. Di sini Komisi 3 DPR dan pemerintah sepakat RUU KUHAP akan dilanjutkan ke dalam rapat paripurna untuk disahkan. Komisi 3 DPR RI menyepakati revisi undang-undang atau RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang akan dibawa ke tingkat 2 atau rapat paripurna. Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU KUHAP antara Komisi 3 DPR RI dan pemerintah yang digelar di Senayan pada Kamis 13 November 2025. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju. Rapat ini dipimpin Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman serta dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hiarij. Pengambilan keputusan ini diambil setelah 8 fraksi di Komisi 3 DPR RI menyampaikan pandangan terhadap hasil pembahasan RUU KUHAP dan sepakat untuk segera disahkan melalui rapat paripurna. Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi 3 dan pemerintah apakah naskah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat. Setuju? Setuju? Mahendra Dewanata dan Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya pemirsa, rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP menjadi undang-undang. Rencananya KUHAP terbaru ini akan berlaku bersamaan dengan KUHP pada 2 Januari 2026. Rapat paripurna DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan ini diambil secara bulat usai Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna pada Selasa 18 November 2025. Puan menerangkan RUU KUHAP sudah dibahas Komisi 3 DPR RI sejak tahun 2023 dan melibatkan partisipasi publik dari seluruh wilayah Indonesia. Selama pembahasan, DPR menerima lebih dari 130 masukan. Selanjutnya, RUU KUHAP baru disahkan menjadi undang-undang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Banyak sekali masukan terkait dengan hal ini dari tahun 2023. Dan jadi prosesnya itu sudah panjang, kemudian undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026. Sebagai informasi, KUHP disahkan pada 2 Januari 2023 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun, KUHP baru ini akan diberlakukan efektif mulai 2 Januari 2026 setelah 3 tahun sejak diundangkan. Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Masih terkait KUHAP pemirsa, DPR RI menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP yang baru mengatur agar syarat penangkapan, penahanan hingga penggeledahan diperketat. Upaya paksa bisa dilakukan aparat tapi harus dengan sangat hati-hati. Komisi 3 DPR RI menggelar konferensi pers membahas sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru akan disahkan Rabu 19 November 2025. Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menerangkan KUHAP yang baru disahkan memperketat dari segi penangkapan, penahanan hingga penggeledahan. KUHAP baru lebih diperketat dibandingkan KUHAP lama. Beredar narasi di publik, penyelidik bisa menangkap, melarang meninggalkan tempat, penggeledahan bahkan penahanan di tindak pidana meski belum terkonfirmasi. Menurut Habibur Rahman, narasi itu tidak benar.
Penangkapan, penahanan, dan penggeledahan ada dalam pasal 5 dilakukan bukan tahap penyelidikan, tetapi dalam tahap penyidikan. Habibur Rahman membantah narasi upaya penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemblokiran bisa dilakukan menurut penilaian subjektif tanpa izin hakim. Iya, makanya kita bingung mau responnya gimana, sama sekali nggak benar, nggak ada jejaknya gitu loh. Tidak ada pengaturan soal penghukuman tanpa batas waktu, ya. Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. DPR RI berencana membahas rancangan undang-undang penyesuaian pidana usai KUHP yang baru resmi disahkan menjadi undang-undang pada 2 Januari 2026. Rencananya Komisi 3 DPR akan mulai membahas RUU tersebut pada pekan depan. Komisi 3 DPR RI akan melanjutkan ke pembahasan rancangan undang-undang atau RUU penyesuaian pidana setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP disetujui menjadi undang-undang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan RUU penyesuaian pidana harus dibentuk menyesuaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP segera diberlakukan pada awal tahun 2026. Alasannya, RUU penyesuaian pidana akan mengatur turunan-turunan dari KUHP. Rencananya pembahasan RUU penyesuaian pidana akan digelar pada pekan depan. Diharapkan RUU penyesuaian pidana bisa rampung di sisa waktu masa persidangan sebelum memasuki masa reses pada 10 Desember 2025. Saat ini, minggu depan kami akan membahas undang-undang penyesuaian pidana ya namanya. Oh ya. Undang-undang penyesuaian pidana yang merupakan turunan tindak lanjut dari KUHP. Jadi sebelum pemberlakuan KUHP itu harus ada undang-undang penyesuaian pidana. Ya, itu akan kita bahas di sisa waktu ini. Selain rancangan undang-undang penyesuaian pidana, Komisi 3 DPR RI saat ini sedang menyelesaikan agenda uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Komisi Yudisial. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, DPR RI merespon rencana jaringan teroris menggelar aksi di gedung DPR. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pengamanan di gedung DPR saat ini sudah cukup maksimal sehingga tidak perlu ada tambahan pengamanan berlebihan. Detasemen Khusus Anti Teror Polri atau Densus 88 mengungkap 1 dari 5 tersangka perekrut anak ke jaringan terorisme berencana melakukan aksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Gedung Perwakilan Rakyat jadi target sasaran jaringan teroris. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan aksi teror menargetkan parlemen bisa diantisipasi lantaran pengamanan ketat di seluruh gedung DPR. Karenanya, Habibur Rahman menilai tidak perlu memperketat keamanan secara berlebihan. Selain itu, berkaitan perekrutan anak-anak di jaringan teroris, Habibur Rahman menyebut perlu ada antisipasi dari pihak kepolisian. Kalau aspek keamanan menurut saya sudah cukup maksimal standar pengamanan di DPR ini. Kayak saya juga kadang-kadang masuk ke sini kan saya lihat ada yang jaga, dicek mobil kita itu kan ya, termasuk mobil anggota kan dicek. Menurut saya sudah cukup ketat masuk ke DPR ya. Ada deteksi buat logam gitu kan ya, ada detektor seperti itu. Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. DPR RI soroti kasus perundungan telan korban tewas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Parlemen. Anda kembali bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto membatasi game online usai terjadinya peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta beberapa waktu lalu. Dev menilai game online merupakan sarana mengasah kreativitas anak, namun ia meminta jangan sampai game online menjadi alat perusak bagi generasi bangsa. Kalau misalkan
Presiden Indonesia Prabowo Subianto membatasi game online, salah satunya PUBG. Hal tersebut sebagai buntut peristiwa ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat 7 November 2025. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menerangkan pemerintah perlu bersikap dan menindaklanjuti jika game online menjadi pemicu terjadi kasus ledakan. Dev menyebut kemajuan teknologi seharusnya bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan kapasitas. Karenanya jangan sampai merusak generasi muda. Sekarang juga sudah memiliki PP Tunas yang untuk melindungi anak-anak, bila mana PSE atau aplikator atau gaming online ini sudah terbukti melanggar ataupun membahayakan ataupun menyebabkan kekacauan, yang harus ada sikap dari pemerintah untuk menegakkan. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, lebih lanjut pemirsa, DPR RI menyoroti maraknya kasus bullying di dunia pendidikan, menelan korban tewas dan trauma bagi para siswa dan mahasiswa. Kasus bullying menurut Ketua DPR RI Puan Maharani saat ini menjadi darurat. Karenanya ia akan meminta komisi terkait memanggil pemerintah untuk segera mengevaluasi. Kasus bullying atau perundungan di dunia pendidikan menjadi perhatian khusus DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani menyayangkan perundungan alami pelajar dan mahasiswa. Kasus ini dinilai menjadi darurat lantaran menelan korban trauma dan tewas. Karenanya, Puan akan memanggil pemerintah melalui kementerian terkait untuk mengkaji dan mengevaluasi dengan melibatkan psikolog maupun psikiater. Lebih jauh, Puan menerangkan para pelajar atau mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa. Karenanya ia berharap kejadian perundungan tidak terulang di masa depan. Jangan sampai terjadi dan terulang kejadian bullying yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia, apakah itu di SD, SMP, SMA, bahkan di universitas. Ini merupakan satu hal yang tidak boleh terjadi, dan kalau dikatakan ini darurat, saya bersama dengan pimpinan mungkin juga sudah mulai mengatakan ini sudah darurat karena sudah terjadi kembali dan terulang lagi. Mahendra Dewananta dan Ade Chandra, Berita Nasional TV. Meminta komisi terkait untuk... Kita beralih ke informasi lain pemirsa, DPR RI memfasilitasi pertemuan antara Badan Gizi Nasional dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Pertemuan membahas formula kerjasama penguatan program makan bergizi gratis atau MBG. Pimpinan DPR RI memfasilitasi pertemuan antara Badan Gizi Nasional atau BGN dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi pada Senin 17 November 2025. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pertemuan menjadi tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat atau RDP digelar pada 12 November 2025. RDP mengenai percepatan pelaksanaan operasional di dapur-dapur MBG, khususnya di daerah yang dinilai kekurangan tenaga akuntan seperti ahli gizi. Karenanya pertemuan diharapkan mampu membuahkan hasil kerjasama antara Badan Gizi Nasional dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia dalam penguatan program makan bergizi gratis. Kerjasama ini juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah kekurangan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ternyata si Persagi ini sama BGN baru mau menindaklanjuti MOU yang sudah dari bulan Oktober. Nah, di sini kan perlu ditertibkan seperti misalkan gini, tidak akan terjadi ada ahli gizi yang dari satu dapur pindah ke dapur yang lain. Kemudian juga tadi majelis etiknya sudah disampaikan, karena belum ada MOU teknis saja. 12 November. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Persagi Dodi Izwardi menerangkan pihaknya siap terlibat aktif dalam program MBG. Menurutnya, ahli gizi hadir bukan hanya bertugas di rumah sakit ataupun puskesmas. Ahli gizi bisa terlibat dalam program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Peran ahli gizi sangat penting menjaga standar asupan gizi anak-anak. Literasi dan kesadaran gizi yang baik akan berdampak positif bagi bangsa Indonesia dalam jangka panjang.
Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. MPR RI menggelar Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI tingkat nasional tahun 2025. Lomba ini diikuti seluruh peserta tingkat SMA dari 38 provinsi di tanah air. Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR tingkat nasional tahun 2025 yang diikuti seluruh peserta tingkat SMA dari 38 provinsi di tanah air. Acara ini digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 17 November 2025. Sebelumnya proses seleksi dilakukan di tingkat provinsi, yang lolos maka melenggang ke level nasional. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerangkan pemenang Lomba Cerdas Cermat ini nantinya akan mewakili provinsi masing-masing. Diharapkan menjadi duta persatuan, duta Pancasila, duta kebinekaan, serta menginspirasi semangat kebersamaan. Fokus utama perlombaan ini adalah penguasaan persoalan-persoalan kenegaraan dan ideologi negara. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Kabar Parlemen segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, rencana pemerintah untuk melakukan redenominasi rupiah atau penyederhanaan mata uang dengan menghapus 3 nol di belakang nominal kembali menjadi sorotan. DPR RI menilai langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa kesiapan ekonomi dan teknis yang matang. Redenominasi ini agar tidak menjadi... Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan redenominasi harus dilakukan dengan perencanaan dan prasyarat yang jelas. Ia menyebut pemerintah perlu memastikan kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam keadaan stabil sebelum menghapus 3 angka nol pada rupiah. Selain itu, kesiapan teknis dari pemerintah juga menjadi faktor utama agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak inflasi di masyarakat. Said menilai hingga saat ini rencana redenominasi belum masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2025-2026. Pemerintah bahkan dikabarkan akan menunda pelaksanaan redenominasi hingga tahun 2027 untuk memperkuat sosialisasi kepada publik. Menurutnya, redenominasi bukanlah pemotongan nilai uang seperti yang sering disalahpahami masyarakat. Kebijakan ini hanya menyederhanakan jumlah angka pada uang tanpa mengubah daya beli. Said juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati karena ketidaksiapan teknis dapat memicu permainan harga dan gejolak ekonomi. Redenominasi itu menurut hemat saya memerlukan prasyarat. Yang pertama, pastikan kestabilan pertumbuhan ekonomi kita, aspek sosial, aspek politiknya. Kemudian secara teknis, apakah pemerintah sudah siap? Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, masih terkait redenominasi, pemirsa, pemerintah berencana merampungkan kebijakan redenominasi rupiah melalui penuntasan penyusunan rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan harga rupiah alias RUU redenominasi. Komisi 11 DPR RI menilai redenominasi memberikan dampak positif bagi Indonesia. Belakangan ini ramai perbincangan mengenai rencana pemerintah merampungkan kebijakan redenominasi rupiah melalui penuntasan penyusunan rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan harga rupiah alias RUU redenominasi. Ketua Komisi 10 DPR RI Muhammad Misbahun menilai redenominasi rupiah diinisiasi pemerintah membawa dampak positif bagi Indonesia. Misbahun menyebut redenominasi rupiah bisa membuat ekonomi menjadi lebih sederhana, pencatatan keuangan, dan perencanaan komprehensif tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Misbahun mengusulkan pemerintah melalui Bank Indonesia lebih dahulu melakukan uji coba terbatas atau pilot project sebelum redenominasi diberlakukan secara penuh. Rencana redenominasi melibatkan banyak pihak,
dari pembentukan undang-undang hingga sosialisasi kepada masyarakat. Karena mata uang memiliki nilai kedaulatan, nilai ekonomi, dan mempunyai posisi politik strategis. Kami di DPR, kalau memang itu menjadi programnya pemerintah, kami siap membahas, tapi harus disiapkan semua peranata yang saya tadikan, baik itu prasyarat ekonomi maupun prasyarat non-ekonomi, baik itu dari keamanan ketertiban untuk melihat secara menyeluruh. Di luar itu semua kita lihat kondisi global. Seperti diketahui, rencana redenominasi sudah ditetapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029. Ditetapkan sejak 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025. Mahendra Dewananta dan Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyatakan DPR siap membahas rancangan undang-undang redenominasi rupiah akan menyederhanakan nominal mata uang nasional dari Rp1.000 menjadi Rp1. Menurut Misbakun, rencana pemerintah harus dipikirkan secara matang. Muhammad Misbakun menanggapi rencana pemerintah melakukan redenominasi rupiah. Misbakun menyatakan DPR siap membahas rancangan undang-undang redenominasi rupiah akan menyederhanakan nominal mata uang nasional dari Rp1.000 menjadi Rp1. Menurut Misbakun, redenominasi menjadi langkah penting dalam modernisasi sistem keuangan nasional. Namun pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan stabilitas ekonomi serta kesiapan publik. Rencana pemerintah ini harus dipikirkan secara matang dan melihat berbagai aspek. Salah satunya kondisi pertumbuhan ekonomi harus di atas 5%. DPR berkomitmen mengawal pembahasan rancangan undang-undang ini agar redenominasi dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Melakukan redenominasi ini kita akan butuh sosialisasi yang kuat. Butuh kondisi transisi sebelum itu disiapkan. Memang kalau memang mau dibahas di tahun 2026 itu kita harus membahas undang-undang, kita persiapkan dengan baik, kemudian kondisi pertumbuhan ekonomi kita solid, dan ada satu kondisi yaitu pertumbuhan ekonomi kita selalu stabil di atas 5%. Lebih lanjut, Misbakun menekankan perlu sosialisasi dan edukasi publik secara masif kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang akan langsung merasakan dampak perubahan nominal harga. Mahendra Dewananta dan Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, itu dia sorotan parlemen selama sepekan terakhir. Terus ikuti kabar parlemen hanya di Berita Nasional TV. Saya Restulandari mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.